Ya, dulu bilang kalau timnas Indonesia menjadi tim yang paling realistis untuk dikalahkan. Pelatih China kini buru-buru ralat perkataannya. Ternyata karena ini. Kini takut mengejek, media Vietnam takjub timnas Indonesia dipuji oleh FIFA. Pelatih China Branko Ivankovic kini meralat perkataannya yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim yang paling realistis untuk dikalahkan China. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Sejauh ini kedua negara calon lawan timnas Indonesia memiliki hasil yang berbeda. Bahrain pernah menang atas Australia sehingga kini berada di peringkat ketiga. Sebaliknya China yang merasakan 2 kekalahan bahkan dilibas 7 gol tanpa balas oleh Jepang harus puas menempati dasar klasemen grup C. Sementara itu timnas Indonesia tampil cukup mengejutkan dengan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia sehingga berada di posisi keempat. Pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya skuad Garuda punya ranking FIFA terendah di antara tim lainnya. Bayangkan pasukan Sinteyong hanya menempati urutan 130 FIFA, sedangkan tim yang akan mereka hadapi seperti China berada di peringkat ke-87. Berdasarkan uraian tersebut, pelatih China Branko Ivankovic sempat sesumbar dengan mengatakan jika timnas Indonesia menjadi yang paling mungkin dikalahkan oleh timnya. Hal itu pun juga yang dikatakan oleh salah satu media elektronik asal China 163.com yang merilis jika kemenangan atas timnas Indonesia menjadi modal penting bagi mereka. Kalau tim nasional China tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, rilis 163.com. Namun setelah 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, semua pandangan dari media asal China ataupun pelatih Branko Ivankovic terhadap timnas Indonesia mulai berubah. Bahkan negaranya saat ini terjerembab di dasar klasemen, terpaut 2 poin dari timnas Indonesia karena kalah secara berturut-turut dari Jepang dan Arab Saudi. Bukan hanya itu, tagar Branko Ivankovic out mulai menggema di kalangan supporter China yang merasa tidak puas akan performa negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Branko Ivankovic pantang meremehkan tim yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk timnas Indonesia. Ini adalah sesuatu yang kami prediksi karena kami berada di pot kelima dan kami tahu bahwa kami tidak bisa menemukan tim yang lemah. Ini merupakan hasil undian yang sulit bagi kami, kata Ivankovic dikutip dari SCMP. Dan di lain sisi, pelatih Sinteyong pun menolak menyerah ketika dihadapkan dengan tim unggulan. Sinteyong bahkan menargetkan poin penuh dalam laga bulan Oktober nanti. Sejumlah faktor yang membuat rasa optimisme meningkat di antara karena pola permainan Bahrain ataupun China nampaknya bisa didikte oleh Sinteyong. Selain itu, Miss Hilgers dan Elian Reginders mungkin mulai bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan tanpa hambatan. Timnas Indonesia akan melawat ke Qingdao untuk menghadapi China di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Tiba di Belanda, Kelvin Verdonk pamer keberhasilan bantu timnas Indonesia tahan 2 raksasa Asia. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdonk berbicara terkait hasil melawan Arab Saudi dan Australia. Seperti yang diketahui, Kelvin baru saja merampungkan tugasnya bersama timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu dipercaya Sinteyong untuk membantu timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Dan ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hasil, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skuad Garuda kembali meraih hasil imbang ketika menghadapi Australia, yakni dengan skor 0-0. Setelah laga melawan Australia, Kelvin Verdonk langsung kembali ke Belanda. Pemain berusia 27 tahun ini mengaku tiba di Belanda pada Rabu 11 September. Saya berangkat hari Selasa malam dan tiba di rumah Rabu sore, kata Kelvin. Lebih lanjut, Kelvin berbicara terkait hasil seri melawan Arab Saudi dan Australia. Kelvin menilai hasil tersebut patut disyukuri. Pasalnya, lawan timnas Indonesia merupakan raksasa Asia dan langganan tampil di Piala Dunia.
Khusus melawan Australia, Kelvin Verdong mengakui bahwa timnas Indonesia sejatinya diharapkan bisa meraih kemenangan. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil Australia yang secara mengejutkan kalah dari Bahrain pada laga sebelumnya. Namun, Kelvin Verdong berpendapat bahwa hasil imbang sudah cukup luar biasa bagi timnas Indonesia. Ya, kami menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan ini hasil bagus untuk kami. Saya pikir ekspektasi agak tinggi terhadap Australia ya, karena mereka kalah dari Bahrain. Tapi pada akhirnya kami bermain dengan imbang. Kalau Anda berada di pertandingan tersebut, Anda akan puas dengan 1 poin di sana, kata Kelvin Verdong. Kini takut mengejek, media Vietnam takjub timnas Indonesia dipuji oleh FIFA. Ya, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan pujian dari FIFA. Media Vietnam tak berani mengejek seperti biasa. FIFA lewat Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan pujiannya untuk timnas Indonesia usai melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan baik. Ya, timnas Indonesia menjelma sebagai tim yang mengejutkan setelah menahan imbang 2 tim kuat di fase grup C putaran ketiga kualifikasi, yakni Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, skuad Garuda berhasil mengumpulkan 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 sebagai tamu dan Australia dengan skor 0-0 sebagai tuan rumah. Bagi publik Vietnam, torehan 2 poin merupakan skor bersejarah bagi timnas Indonesia di kualifikasi terakhir menuju Piala Dunia 2026. Media Vietnam yang biasanya mengejek dan meremehkan timnas Indonesia pun seolah terbungkam tidak hanya karena prestasi timnas Indonesia. Akan tetapi juga ketika melihat FIFA memberikan pujian kepada timnas Indonesia lewat pernyataan yang dirilis salah satu anggota federasi yakni AFC. Indonesia terus tampil impresif meski tim kuat seperti Australia dan Qatar sudah merasakan kekalahan. Ya, Indonesia tetap bersinar meski baru pertama kali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis AFC. Hasil imbang pembuka dengan Arab Saudi diikuti dengan hasil imbang tanpa gol. Melawan Australia saat tim asuhan Sinteyong kembali menikmati permainan tangguh selama 90 menit di Stadion Gelora Bung Karno, kata AFC. Dan tak berhenti sampai di situ, AFC bahkan memperingatkan Bahrain dan China sebagai lawan selanjutnya timnas Indonesia. Meski nanti kedua tim tersebut menjadi tuan rumah, pertandingan melawan skuad Garuda tidak hanya menyulitkan tetapi berpotensi membawa kekalahan. Wakil Asia Tenggara akan menghadapi Bahrain dan China pada Oktober nanti, tulis AFC kembali. Dan lawan mereka pasti harus bermain hati-hati meski punya keunggulan sebagai tuan rumah. Ya, pujian ini membuat media Vietnam hanya bisa melihatnya tanpa sedikit pun berani mengkritik atau mengejek performa timnas Indonesia. Media Vietnam justru ikut takjub dengan prestasi yang ditorehkan oleh skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia usai menjalani 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak bisa membuat orang berhenti terkagum dari satu kejutan ke kejutan lainnya dengan menahan 2 lawan yang sangat kuat, Arab Saudi dan Australia. Sehingga mereka berhasil mendulang 2 skor bersejarah babak kualifikasi putaran ketiga kancah dunia. Tulis detail 247.vn. Ya, Vietnam mungkin menyadari kelas mereka saat ini. Meski masih tertolong dengan ranking FIFA yang berada di atas timnas Indonesia. Publik Vietnam pun tentu tidak bisa menampik timnas mereka selalu kalah ketika bersua dengan timnas Indonesia sejak awal 2024 sampai saat ini.